Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Adlin di channel Belajar Coding. Nah, jadi di video ini saya akan melanjutkan ya teman-teman untuk membuat aplikasi keuangan dengan Android Studio bagian membuat ini ya, membuat kategori masuk ya di subkategori. Jadinya bisa kita pakai nantinya untuk filter. Nantinya kan kita butuh untuk grand total filter ya teman-teman ya. Jadi grand total kategori masuk sama kategori keluar kan gitu ceritanya. Jadi nantinya itu kan apa namanya, untuk total ya teman-teman, mana itu pemasukan, mana itu pengeluaran, dan terus yang sudah kita catat ya teman-teman di bagian transaksi. Jadi di aplikasi ini kita akan kosongkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita isi lagi dari awal. Yang pertama kita nanti akan ngebuat subkategori baru dengan nama masuk ya teman-teman, dan kita buat query untuk memfilter nama masuk ya, dengan filternya pakai nama masuk. Terus dan selain masuk itu kita pakai untuk kategori keluar. Jadi gak perlu lama-lama ya, kita langsung aja praktekin. Nah, pertama kita perlu untuk membuka aplikasi Android Studio terlebih dahulu. Caranya seperti biasa ya, tinggal klik start saja, terus pilih all apps ya, lanjut ke klik Android Studio. Di sini kita tunggu sampai aplikasi Android Studio-nya ini terbuka. Nah, biasanya aplikasi ini ya akan melanjutkan project yang sebelumnya yang sudah pernah kita buka, asalkan teman-teman nggak nge-close project dari file ya. Di close-nya dari X bagian sini biasanya dia akan melanjutkan ini aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Dia ngelanjutin untuk membuka project yang sebelumnya. Jadi nggak perlu buka lagi ya untuk project ini. Oke, kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai ya. Biasanya untuk proses Gradle ini memakan waktu agak lama. Agak cepat ya. Jadi aplikasinya ini sudah terbuka dan proses Gradle selesai. Nah, selanjutnya kita running dulu ya. Untuk aplikasinya, tujuannya untuk menghapus data yang ada di aplikasi ini. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu datanya dan kita isi ulang ya dari awal, biar nanti bisa kita sesuaikan dengan query-nya yang kita butuhkan. Ini tinggal kita start saja. Ini masih awal ya, awal ngebuka, jadi prosesnya sedikit lebih panjang. Jadi ada proses Gradle sama proses ngebuka virtual device-nya ya. Kita tunggu ya. Jadi prosesnya ini sedikit agak memakan waktu lama. Nah, ini sudah mulai starting ya untuk Android device, virtual device-nya. Nah, udah mulai masuk ya ini untuk virtual device-nya, dan kita tunggu untuk proses Gradle-nya teman-teman ya. Proses Gradle-nya ini sedikit memakan waktu lebih lama ya.
Dan pastikan juga kalau proses Gradle kayak gini itu akses internet teman-teman tuh lancar ya. Nah, kalau sudah kayak gini berarti tandanya Gradle-nya sudah selesai. Kita hide aja untuk build-nya supaya tampilan virtual device-nya agak gedean ya. Kita tunggu untuk proses installnya sampai selesai ya. Dan dia akan kebuka aplikasinya. Nah, sepertinya udah selesai. Cuman kita nggak masuk di sini ya, jadi kita klik home ya untuk menutup aplikasinya, terus kita cari untuk setelan Androidnya seperti biasa ya, sama seperti Android pada umumnya, kita geser aja dari atas gini ya. Kayak buka notifikasi, kita geser gini dari atas. Nah, di sini kita kita nemukan aplikasi sih. Kita nemukan tombol settingan. Nah, ini kita pilih ya. Nah, terus di sini kita cari yang namanya aplikasi apps ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah masuk ke menu apps, selanjutnya kita cari untuk aplikasi yang sudah kita buat, yaitu app keuangan ya. Nah, ini dia. Kita klik terus pilih clear data, teman-teman. Clear data, oke ya. Nah, kalau seperti ini datanya sudah kosong otomatis ya. Balik lagi ke home ya. Terus kita pilih app keuangan ini ya. Nah, jadi untuk isinya sudah kosong. Berarti proses clear datanya sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya di aplikasi ini tetap ya, jadi klik 3 titik di pojok kanan atas ini. Nah, terus kita hilang ya. Nah, terus kita pilih untuk bagian subkategori terlebih dahulu ya. Kita isi baru untuk subkategorinya. Nah, ini dia. Ini contohnya saya isi belanja gitu ya. Belanja gini aja ya. Yang masuk terlebih dahulu ya. Jadi masuk ya. Nah, simpan. Masuk itu nanti ada kan untuk pemasukan seperti gaji dan lain-lain ya. Terus di sini untuk keluarnya ya. Jadi ada belanja ya. Belanja. Terus apalagi ya, kendaraan gitu ya. Nah, sudah kita isi bagian subkategorinya, maka kita langsung lanjut ke bagian kategori ya. Tinggal klik back saja. Terus nah, dan kita klik sama ya, titik 3, pilih yang kategori. Nah, di sini kita tinggal isi, teman-teman ya. Oh, sebentar. Ada yang error ya. Ada yang error. Kita coba cek aja dulu di loket. Ada apakah sebenarnya. Oh, bukan yang ini. Tapi kategori ya, teman-teman ya. Unfortunately. Kita coba restart lagi ya, teman-teman, biar loketnya ini
muncul ya. Tadi belum keluar ya loketnya ya. API 22 benar ya. Nah, ini proses install ya. Harusnya kalau ini dia muncul harusnya ya. Gini enggak ya, enggak keluar ya teman-teman ya. Oh, udah muncul ya di sini ya. Ini bagian apa nih yang error nih? Add activity 108. Kalau yang 55 ada apa? Adapter ya. Bagian adapter yang di 108. Berarti ini ada yang error ya. Coba saya hide dulu emulatornya. Ini bagian mana yang error? 108 yang error. Komponen spinner. Oh, spinner ya teman-teman ya. Kayaknya belum buat. Oh iya ya. Spinner ini kayaknya kita ganti nama teman-teman ya. Di bagian ini apa namanya? Kita coba cek aja dulu ya. Ini kan add activity ya. Maaf, sedikit gangguan. Nah, jadi di sini add activity itu kita masuk kategori add ya. Ini dia. Namanya itu edit spinner ya. Edit kode kategori. Ini kita copy paste aja. Oke. Oh ya, nggak pakai sub ya teman-teman ya. Harusnya gini sudah nggak error. Nah, ini dia. Coba restart lagi. Errornya di bagian ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Spinnernya ya. Di sini edit kode subkategori. Di sini kita masih tetap ya. Edit kode subkategori, gak masalah ya. Yang penting di bagian ininya aja yang nggak error ya. Bagian ID-nya ya. Kita tunggu, buka lagi emulatornya. Nah, proses install ya. Ini loket kita hidden aja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman ya. Launching activity. Terus kita tinggal buka ke bagian kategori lagi. Terus isi ya teman-teman ya. Apakah ada yang error lagi? Oh, enggak, udah ya. Nah, udah muncul ya. Berarti di sini ini ada kategori masuk ya teman-teman ya, belanja dan lain-lain ya. Nah, di sini kita coba isi terlebih dahulu untuk masuk ya teman-teman ya. Untuk masuk kita isi contohnya apa ya? Untuk kategori subkategori masuk kita isi contohnya gaji, contohnya ya, gaji gaji, simpan ya. Terus isi lagi apa ya untuk masuk ini ya, pemberian gitu ya, simpan gaji, pemberian, terus kita isi apa lagi ya, gaji, pemberian, penjualan contohnya ya, penjualan. Udah cukup sekian aja ya untuk ngisi bagian masuk. Selanjutnya kita isi bagian yang keluar ya. Yang keluar ini belanja ya, supermarket gitu ya, supermarket. Terus
belanja lagi, isi pasar contohnya ya. Yap, kurang lebih kayak gini. Terus yang bagian kendaraan teman-teman ya, kendaraan taksi online contohnya ya, taksi online, terus kendaraan ya, ojek online, nggak hanya ojek online aja, bisa kita isi untuk bensin contohnya ya, bensin bagian kendaraan ya. Terus servis motor bagian kendaraan. Nah, ini sudah kita isi ya teman-teman ya. Terus kita lanjutkan untuk membuat query di main activity teman-teman ya. Ketutup. Nah, untuk query di main activity ini sendiri lumayan panjang ya teman-teman, lumayan panjang. Nanti kita copy paste saja. Nah, sebelum kita ngebuat query-nya, terlebih dahulu kita ngebuat yang namanya string ya, yang nantinya dipakai untuk menampung query-nya, kode query-nya. Jadi di sini kita buat string ya dengan nama query total gitu aja ya. Kita taruh atas saja stringnya, string query gini aja ya, ini. Terus kita masukkan aja ya string gitu ya. Nah ya, string, kita masukkan query total ya. Maaf, query total. Nah, terus kita masukkan di bagian ini teman-teman ya, di onCreate teman-teman ya. Taruh paling atas sendiri aja, begini ya, atau paling amannya di atas saja ya. Kita masukkan aja query gitu ya, query total begini, tanda petik 2 kali ya, titik koma jangan lupa ya. Terus kita enter aja. Woi, langsung ini ya, langsung ngebuat kode lain ya, atau kita langsung copy paste aja. Ini kodenya, untuk kode query-nya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Wow, banyak yang perlu kita edit ini kalau seumpama kita, atau saya coba ketik satu persatu aja ya. Ini ya, select sum ya, buka kurung, transaksi titik jumlah s total ya, koma, nggak pakai koma, from transaksi ya teman-teman ya, transaksi. Nah begini, kita buat line baru aja. Nah ini kita lurusin aja begini. Di sini kita tambahin untuk yang namanya left join ya, karena connect-nya kan ke tabel ini juga, tabel kategori dan tabel sub kategori ya teman-teman ya. Left join kategori on transaksi titik kode kategori sama dengan kategori ya, titik kode kategori. Kita enter lagi bagian bawahnya ya. Nah kalau di enter gini dia otomatis ya teman-teman ngebuat ngebuat kode baru ya, kayak plus begini. Left join lagi ya, left join sub kategori ya, on kategori, besar,
subkategori titik kode subkategori gitu ya, sama dengan kode subkategori sama dengan subkategori, benar ya, kode subkategori sama dengan subkategori titik kode subkategori. Nah, yang ini sudah jadi ya untuk kode utamanya. Nah, di sini kita tambahin lagi ya teman-teman, di bawahnya sini. Nah, begini ya, ini kita tambahin lagi, buka kurung tutup kurung begini ya, select bintang ya, maaf bukan bintang, select sum transaksi titik ya, jumlah, keluar di sini from transaksi gini ya. Terus kita tambahin left joinnya ini sama teman-teman ya, kita tambahin left joinnya nih, copy paste aja ya teman-teman ya, left join ini, terus enter lagi ya, kita rapikan lagi. Left join yang kedua ini kita copy paste lagi, oh maaf teman-teman, ini posisinya saya ada yang keliru nih, harusnya bukan di sini ya. Nah, ini from transaksi ya, pantasan kok left joinnya berdekatan, kita taruh di setelahnya total teman-teman. Ini totalnya kita koma ya, enter ya. Terus kita buat lagi line baru ya di sini. Nah, begini. Oke. Sama ya. Select sum-nya ini sama. Kita copy paste ya. Select sum transaksi jumlah. Nah, S-nya ini kita tambahin terakhiran, transaksi jumlah from ya, from transaksi. Nah, begini ya, terus enter. Kita perlu yang namanya left join teman-teman, left join yang ini ya, kita copy paste di sini ya, terus ini copy juga. Nah, di sini kita enter di dalamnya tanda petik ini. Nah, jadi kayak gini kodenya, kita paste juga di sini. Jadi ini sudah satu ini ya, satu query ya, dan saya kelupaan, ini harusnya ditambahin tanda kurung ya teman-teman ya. Nah, kayak begini ya. Kalau ini udah, terus kita tambahin teman-teman di bawahnya aja ya, where ya, where, terus subkategori titik nama subkategori sama dengan ya, tanda petik 1 2 kali ya, masuk. Nah, begini, kita tutup kurung di sini teman-teman. Maaf, tutup kurungnya bukan di sini ya. Nah, begini, masuk, tutup kurung, S, masuk. Nah, begini. Selebihnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Ini kita kopas saja berarti teman-teman ya. Kalau ini di enter kan kita nambah plus lagi di sini ya. Nah, ini kita copy paste dari yang select ini teman-teman ya, sampai ketemu plus lagi, copy ya, terus ini pastekan di sini, atau ini kita geser dulu. Nah, begini,
dipastekan di sini, sama aja ya. Nah, ini geser ya, select. Lumayan panjang ya. Nah, ini yang masuk, ini yang keluar. Jadi ini kita tambahin tanda petik, maaf, tanda seru begini. Jadi tandanya yang bukan masuk ya. Jadi di sini kategorinya keluar. From transaksi. Nah, ini sudah berarti teman-teman ya. Sudah seperti ini untuk query-nya. Selanjutnya kita ngebuat untuk bagian adapter ya teman-teman. Nah, untuk adapternya ini sendiri ya teman-teman ya, kurang lebih sama dengan adapter yang sebelumnya untuk menampilkan data transaksi. Nah, ini dia. Cuma nanti ada sebagian yang kita butuhkan, yang dibutuhkan cuman sampai kursor ini aja ya. Jadi untuk bagian ini sampai ke bawah kita hapus karena kita nggak pakai simple adapternya, kan cuman untuk menampilkan apa namanya data ini aja kan teman-teman, data apa namanya. Nah, ini dia data total terus omset ya. Kok omset? Ini kan bukan kasir. Data total terus sama masuknya berapa sama keluarnya berapa. Jadi cuman itu aja yang kita butuhkan. Jadi langsung aja teman-teman ya, kita copy aja bagian adapter ini ya. Adapter ini kita copy. Nah, sampai sini aja kita copy, nanti kita hapus di tempat baru aja kayak gini. Paste ya. Terus di sini kita ganti adapter. Adapter apa ya namanya ya enaknya ya? Adapter total begitu aja ya. Nah, kayak begini. Terus bagian sini. Nah, ini sampai ke bawah. Sampai simple adapter ini kita nggak butuh ya. Nah, begini. Nah, gini cukup. Terus bagian query-nya, nah ini dia, select ini sampai ini kita bentar dari sini ya sampai ini dari sini sampai sini nih, mana ya namanya ya. Nah, ini dia, ini hapus ya. Sampai di atas. Cuman yang perlu kita panggil itu nama stringnya aja teman-teman ya. Apa tadi nama stringnya? Lupa. Query total. Nama stringnya query total. Nah, kayak gini. Oke, ini kita hide dulu ya emulatornya. Ntar, diklik. Nah, setelah kita ngebuat adapternya kayak gini ya, selanjutnya sebentar, ini dirasa ada yang kurang nggak? Ada ya. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya kita perlu untuk menampilkan data total masuk dan keluarnya ya teman-teman ya. Nah, untuk menampilkan data itu kita perlu untuk membuat ini ya teman-teman, apa namanya ya, membuat stringnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan string udah ada query total nih ya. Nah, di sini kita tambahin lagi nih, yaitu string ini, apa ya namanya ya, string total sudah ada kayaknya. String total udah ada ya. Total uang gitu aja ya. Total uang. Terus uang masuk. Kebalik ya, kita buat uang total gitu aja ya.
kan uang total. Nanti di sini ada uang masuk ya, dan di sini ada uang keluar. Ada yang error ya, berarti memang belum ada yang pakai. Jadi kita balik lagi ke adapter lagi. Nah, ini dia. Nah, di sini kita panggil ya teman-teman ya, satu persatu. Jadi total ya. Uang total, maaf. Uang total itu sama dengan, nggak pakai sama dengan ya, tapi langsung set text. Oh, sama dengan sih teman-teman, sama dengan. Nah, di sini kita pakai kursor titik get double ya. Terus namanya itu kita masukkan ke nomor berapa. Kalau 0 itu kan pasti jumlah ya teman-teman ya, total ya. Total itu 0, terus masuk itu 1 ya, dan yang keluar itu 2. Jadi di sini uang totalnya 0 ya teman-teman ya, titik koma jangan lupa. String provided double, uang total. Oh, dia enggak ini ya, nggak bisa ya. Unexpected. Coba kita pakai ini aja teman-teman ya, kita pakai string dulu ya. Tapi di sini kita pakai yang namanya, ini saya cut aja dulu, pakai apa namanya, log d ya teman-teman ya, log dot d begini, terus buka kurung ya, tagnya ini uang total gitu aja ya, terus koma. Nah, stringnya tuh gini, titik komanya ada di luar ya. Nah, kayak gini. Ini kursor get double, requirednya string ya. Kalau yang di atas ini kursor get string ya. Coba aja ya teman-teman ya, get string, nggak ada yang error ya. Kita copy paste aja, kursor get string 1 gini ya. Di sini uang total, uang masuk ya, terus uang keluar. Get stringnya 2. Ini kita coba running ya. Oh ya, jangan lupa kita masukin ke adapter total ini ke create on create ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita panggil di sini ya. Oke, coba kita running ya. Cuman ini kalau kita running masih belum bisa menampilkan data karena datanya kan masih kosong untuk transaksinya. Nah, di sini kita coba isi sekalian ya untuk transaksinya ya. Oke, kita tunggu untuk proses Gradle ya teman-teman ya. Ini lumayan panjang untuk proses Gradle-nya. Masih Gradle build ya teman-teman ya.
Kita tunggu prosesnya. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah berhasil untuk prosesnya. Kita tunggu masuk ke proses install ya. Nah, launching activity, oke, ini udah jalan ya. Oh, ada yang error nih. Coba kita cek aja dulu ya. Nah, ini dia activity online 153. Query total 83 nih, adapter total. Apa karena ini belum masuk ya? Coba kita taruh posisinya di gini ya. Ini errornya kenapa? Subkategori syntax error while compiling select jumlah. Panjang juga ya. Yang error itu bagian subkategori, near subkategori. Select sum transaksi. Oh, di sini nih. Di select sum transaksi jumlah S total. Oh, dari awal nih. Ya. Ada yang error nih di bagian sininya ya. Coba saya cek aja dulu ya. Nah, baru ketemu ya teman-teman ya. Jadi datanya itu, nah ini dia, ini tadi aku sudah ngisi sendiri teman-teman ya. Saya coba, itu bagian errornya itu kita ada error crash di bagian log ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi di bagian masuk ini tadi belum ada koma di sini teman-teman. Tinggal tambahin aja koma ya. Nah, di sini kan sudah saya inputkan gaji untuk nyoba ya. Bagian masuknya ya. Nah, di sini kita coba pakai toast saja teman-teman ya. Karena lognya error, jadi kita pakai toast. Ini untuk jumlah ya. Kira-kira bisa kebaca apa enggak? Terminate. Nah, kita tunggu untuk proses installnya. Nah, dia muncul ya di toast ya, 100.000 ya, sesuai dengan ini jumlahnya ada 100.000. Nah, di sini kita coba buat layoutnya ini untuk menampilkan data total, terus sama apa namanya, jumlah masuk sama jumlah keluar dan sisanya berapa. Nah, untuk membuat layoutnya itu kita pertama membuka dulu untuk bagian apa namanya ya, main activity-nya teman-teman ya. Nah, ini dia konten main ya.
bagian emulator ini saya hidden dulu. Oke, nah di sini taruh saja posisinya itu di atasnya list view ya. Nah, pertama kita perlu ngebuat yang namanya relative layout ya. Relatif, bentar kita tunggu keluar. Nah, ini dia relative layout. Untuk width-nya match parent ya, match parent, terus height-nya wrap content gini, terus di sini tambahin margin ya, harusnya muncul. Nah, ini dia marginnya 5 dp aja, 5 dp, terus udah gini aja, tutup ya, tutup. Terus bagian relative layout-nya ini kita turunin bawah, kita tambahin untuk text view-nya teman-teman ya. Text view ini wrap content semua aja. Nah, begini. Terus kita tutup pakai gini aja teman-teman ya. Nah, gini. Nah, udah nggak error ya. Nah, di sini kita kasih nama teks ya. Belum kasih nama, tapi kita tambahin teks saja. Pemasukan gitu aja ya. Pemasukan. Nah, ini dia. Ada di sini ya. Pemasukan, terus size-nya kita kasih 16 saja ya, 16 dp gitu aja. Lanjut padding ya. Oh, maaf, ini enggak pakai padding. Dia posisinya itu text size, maaf, text style itu bold ya. Nah, yang di sini bukan margin teman-teman ya. Relative layout ini kita pakai padding. Nah, ini dia. Makanya kok efeknya nggak begitu kelihatan ya. Nah, terus setelah teks masuk ini sudah kita buat ya, text view ya. Kita buat text view lagi. Ini copy paste aja. Nah, begini. Paste di sini. Nah, di sini kita isi contohnya 100.000 ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, di sini kan ketumpuk teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahin yang namanya legend parent right. Nah, ini dia. Ini true, maka nanti dia akan pindah ke kanan. Nah, ini. Terus sama ya, kurang lebih sama, cuman kita tambahin yang namanya ID di sini. ID-nya itu teks masuk gitu aja teman-teman ya. Nah, sudah nggak error ya. Nah, seperti ini. Sama halnya seperti yang di atasnya, kita ngebuat lagi teman-teman. Ini kita copy paste aja dari sini ya. Nah, gini. Kita buat jarak saja supaya kelihatan ada yang beda gitu ya di sini ya. Nah, di sini untuk yang keluar ini kan ketumpuk juga teman-teman ya. Yang pengeluaran ini ketumpuk juga. Kita tambahin nih teman-teman. Nah, di sini ini teks masuk jadi teks keluar gitu ya. Dan di sini pemasukan jadi pengeluaran. Nah, di bawahnya ini kita tambahin lagi namanya, oh,
di sini ini pengeluaran ya. Terus di maaf, di bagian sini teman-teman ya, bagian teks keluarnya ini aja teman-teman ya, taruh di sebelumnya legend parent right. Di sini kita tambahin below teman-teman. Wow, besar semua. Below, kita tunggu, harusnya dia muncul ya. L nya 1 ternyata, maaf. Below, ini dia. Below ID ya, ID yang sebelumnya yaitu teks masuk ya teman-teman ya. Maka dia akan turun ke bawah. Tapi untuk bagian pengeluarannya ini dia belum turun ya. Kita tambahin juga jadinya ya. Kita taruh di sebelumnya, setelahnya teks saja ya, supaya sama teman-teman ya. Below, iya, below ID teks pengeluaran. Dia akan geser apa enggak? Teks masuk, maaf, teks pengeluaran, teks masuk. Nah, dia udah geser ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Terus kita butuh pembatas teman-teman ya. Ini masuk, pengeluaran, nanti ada batas, dan di bawah ini ada yang namanya saldo teman-teman ya. Nah, untuk pembatasnya ini kita pakai view aja. Kan tadi kan di atas text view ya. Di sini kita cari yang namanya view. Width-nya match parent ya. Terus height-nya ini kita masukkan aja 1 pixel ya. Terus below ya, sama ya. Below ID teks keluar ya. Jadi dia geser ke bawah pastinya. Terus margin teman-teman, margin 5 dp. Background, salah ketik aku. Background, nah ini dia. Kita kasih backgroundnya ini apa ya, black kali ya. Ini ada color black ya. Udah kayak gini, tinggal ditutup aja. Nah, jadi kelihatan ya, ada garisnya di situ. Terus kita kasih nama ID di sini. ID-nya ini apa ya? Garis gitu aja ya. Nah, di bawahnya sini kita copy paste aja dari yang sebelumnya. Paste ya. Nah, di sini pasti ada yang error nih. Ini jadi ID garis ya. Terus below-nya ini jadi garis juga. Maaf. Garis juga. Nah, jadi ini teks keluar kita ganti. Ini ada crash karena namanya sama ya. Jadi ini teks saldo. Nah, dia sudah normal lagi teman-teman ya. Teks saldo di sini kita ganti jadi saldo ya. Dan di sini udah bener ya, below-nya garis, ini garis, legend parent right ya. Nah, pengeluarannya contohnya mana ya? Pengeluaran tadi di mana nih? Atasnya view. Nah, ini dia. Pengeluarannya contohnya 80.000 teman-teman ya. Dan di sini kita ganti untuk saldo jadi 20.000. Nah, setelah itu
Di sini kita tambahin lagi teman-teman, ada yang namanya untuk filternya teman-teman ya. Filternya ini berfungsi untuk menampilkan data tanggal supaya kita nggak begitu bingung ya. Jadi di sini kita copy paste aja ya dari text view yang ini aja. Nah begini ya, paste ya. Nah terus ini kita kasih nama text apa ya, text filter gitu aja ya. Oh kok besar, text filter. Terus match parent di sini, match parent. Nah muncul ya, match parent, wrap content. Terus ini kita ganti teksnya jadi semua gitu aja ya, semua. Dan di sini kita tambahin margin, margin top kalau nggak salah. Nah ini dia margin top ya, 10 dp aja. Terus below-nya ini bukan garis, tapi below-nya ini saldo teman-teman ya, teks saldo. Nah jadi kayak gitu. Setelah itu bentar, below legend parent right, kurasa enggak ya. Dan di sini kita tambahin parent right, ini kita hapus ya teman-teman ya. Dan di sini kita tambahin legend, maaf, alignment. Agak-agak lupa teman-teman ya. Oh ini dia text alignment center ya. Dia udah pindah ya. Tergantung komputer juga prosesnya, jadi agak apa namanya, semakin lambat komputermu juga berpengaruh juga. Nah jadi ini sudah jadi untuk bagian layoutnya. Nah selanjutnya kita tampilkan data di di main activity ke layout ini ya teman-teman ya. Jadi yang kita perlukan itu teks masuk ya, teks masuk, habis itu teks keluar, teks saldo ya, dan ada yang namanya teks filter. Nah yang kita masukkan yang 3 ini aja dulu ya, teks masuk, keluar, dan saldo. Kita tambahkan di sini text view, ada nggak? Nggak ada ya. Text view nggak ada ya. Jadi kita tambahkan di setelahnya string ini teman-teman ya. Text view ya. Jadi di sini text view. Nah ini dia teks masuk ya. Teks keluar, teks saldo. Terus di bagian sini kita copy paste aja ya dari list view ini ya. Teks masuk aja dulu ya, teks masuk. Ini teks view. Terus di sini teks masuk, harusnya teks masuk. Nah gini, ini copy paste lagi ya teman-teman ya.
paste ada 3 semuanya ya. Nah gini, ini teks masuk, teks keluar, terus di sini teks keluar, dan di sini teks saldo, dan yang terakhir ini teks saldo. Nah oke. Di akhir, nah di sini kita tinggal masukkan aja teman-teman. Ini toolsnya kita hapus saja ya. Jadi teks masuk ya, teks masuk sama dengan teks masuk itu kalau nggak salah yang nomor berapa ya? Teks masuk itu nomor 1 ya. Kalau keluarnya nomor 2. Nah ini teks masuk itu 1 ya, kita copy yang 1 ini aja. Kita tunggu ya. Biasanya dia masih ada proses-prosesnya, itu nggak ada ya. Oh, seperti yang keliru aku inputkannya. Ini bukan string ya teman-teman ya. Get text to string. Maaf, keliru. Bukan get text ya, set text. Nah, gini paste ya. Nah, ini sudah benar ya. Ini tinggal copy paste aja. Ini 1, ini 2 ya. Teks masuk, teks keluar. Wih. Teks keluar. Yang terakhir ini teks saldo. Nah, untuk teks saldo ini tinggal kita kurangin aja ya dari 1 ke 2 ya. Nah, ini dia gini. Copy ya. Copy ke sini, minus ya gini ya. Terus klik kanan, paste ya. Harusnya ini sudah tidak ada error ya teman-teman. Atau kita skip aja dulu yang ini ya. Kita edit aja dulu. Kita coba cek aja dulu. Jadi start ya. Ini saya ulang lagi aplikasinya karena tadi saya shutdown ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya. Masih proses, teman-teman. Gradle build running. Nah, Gradle yang udah selesai ya. Cuman ininya apa namanya, virtual device-nya masih baru masuk ya.
Oke, ditunggu proses install ya teman-teman ya. Kemungkinan ini dia nggak kebaca karena di sini get string ya. Kita coba aja nanti get double ya teman-teman ya. Masih error juga apa enggak? Masih proses install ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Nah, ini kita hidden dulu aja, nah, supaya agak lebar ya. Oke, nah ini dia pemasukannya 10.000 ya, pengeluarannya masih kosong ya. 10.100 ini mah. Pengeluarannya kosong, coba kita tambahin aja ya. Pengeluaran, contohnya pengeluaran ini apa ya? Supermarket lah ya. Supermarket belanja, contohnya jajan ya, 20.000. Beli roti dan keju slice. Simpan. Ini harusnya dia sudah ada teman-teman ya, harusnya. Tapi karena apa namanya, nggak ada auto refreshnya, jadi dia kosong. Nah ini dia pemasukannya 10.000, pengeluarannya 20.000, berarti udah jalan dong. Nah di sini kita coba edit ya, agak cepat teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang juga durasi videonya. Jadi ini get double ya teman-teman ya. Yang di sini get double nggak bisa ya. Get double dia set text double. Nggak begitu bisa ya. Coba yang tadi saldo. Ini kenapa nih? Operator cannot. Oh, dia nggak ngebaca yang namanya operator minus ini ya teman-teman ya. Coba kita buat aja. Untuk terakhiran aja ya. Untuk terakhiran aja. Di sini kan agak susah tuh untuk baca tulisannya ya kan. Tadi saja nyebut 10.000 tadi. Nah, di sini kita buat yang namanya format rupiah ya teman-teman ya. Sekalian aja ya. Format rupiah. Di sini kita masukkan namanya number format teman-teman ya. Number format rupiah ya. Sama dengan number format dot get instance ini ya, benar ya. Nah, lokal besar ternyata, locally dot Indonesia belum ada ya, jadi kita pakai Germany ya. Nah begini, titik koma ya, dan di sini kita tambahin teman-teman rupiah ya, rupiah titik format. Nah gini. Nah di dalamnya kursor ini kita cut ya, paste di sini, terus sama ya, rupiah dot format, kursor ini kita cut ya, dan paste ya. Coba ya, running lagi, hasilnya kayak apa. Nanti yang lainnya semua itu bisa diedit juga ya teman-teman ya.
Nah, ini terminate. Kita tunggu aja dulu ya. Masih proses apa namanya? Install ya. Oke. Oh, unfortunately has stopped. Berarti di sini ada yang error ya teman-teman ya. Errornya itu bagian mana nih? 169. Kayaknya dia bermasalah untuk ini teman-teman ya, formatnya teman-teman ya. Coba kita ganti ya, get string ini get double ya. Ngefek gak? Nah, oh bisa ya teman-teman ya, ini 20.000. Jadi ada titiknya teman-teman ya. Nah, gimana kalau ceritanya kita tambahin ke yang ini, teks saldo teman-teman, titik set teks ya. Nah, ini kita pakai format aja rupiah gini ya, paste di sini. Terus ini kita kasih space gini ya. Nah, kursor 1 gini teman-teman ya. Oh, nggak error ya teman-teman ya. Kita coba jalanin ya. Kayaknya dari tadi itu memang ada masalahnya di ini ya, di format ini ya, format numbernya ini ya. Nah, kita tunggu, ini sudah proses install ya. Launch, kayaknya kebalik deh, minus jadinya. Ini harusnya 1 ya, terus bagian 1 ini jadi 2. Nah, gini kebalik teman-teman, ini jadi minus akhirnya, karena kan 20 dikurangi 100.000. Jadi yang paling pertama sendiri kita masukkan 1, yang kedua ini bagian dikuranginya ini 2 ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu proses installnya teman-teman ya. Launch. Nah, ini dia. Jadi untuk aplikasi keuangannya ini sudah bisa dipakai ya teman-teman ya. Jadinya ini sudah bisa dipakai, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, saldonya berapa, dan di sini gaji dan yang lainnya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk bagian delete, update, sama auto refreshnya ini teman-teman. Kalau sudah di input, dia akan langsung menampilkan datanya. Oke, sekian dari saya dulu teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.